supaya tidak bertabrakan dengan background-nya. Musiknya kita pilih yang medium, sedangkan yang di sini suara kita pilih high. Oke, sudah. Sehingga nanti suara kita masih akan tetap terdengar. Kita coba mainkan Bapak Ibu slideshow-nya. Musiknya. Kedua, bisa kembali. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Tahukah kamu suara kita masih tetap terdengar ya Bapak Ibu? Jadi untuk suara kita pilih high, sedangkan untuk musik kita pilih yang medium. Ternyata belum kita video ini belum kita sambungkan Bapak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu ya. Jadi PowerPoint kita akan terdengar lebih cantik, lebih bagus ya karena ada background musiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Hari ini kita sama-sama belajar tentang PPT interaktif atau PowerPoint interaktif. Izinkan saya untuk share. Sudah kelihatan Bapak Ibu ya? Ya Bu. Ya, oke. Nah, jadi ini perlu dilihatkan contohnya enggak ya di tutorial? Usah ya? Oke, baiklah, tidak usah. Langsung saja Bapak Ibu. Jadi kita buka slide baru, PPT slide baru. Nah, ketika kita buka slide baru, ini kalau PPT 2016 ke atas, itu ada desain ideas. Di sini Bapak Ibu bisa pakai salah satu desain ideas-nya sebagai background. Namun untuk PPT kali ini, karena saya butuh space yang cukup untuk materi tentang interaktif ini, maka saya tidak menggunakan desain ideas. Namun sebelumnya Bapak Ibu, untuk mengontrol PPT kita, saya ingin memunculkan garis, yaitu ini Bapak Ibu, view, kemudian kita klik guides. Nah, ketika klik guides, maka muncul garis ini untuk mengatur PPT kita. Saya hapus. Ya. Tentu saja karena saya tidak ingin menggunakan desain ideas, maka saya langsung menggunakan format background. Saya hapus desain ideas-nya, format background-nya, langsung saya pilih saja salah satu warna. Bapak Ibu di sini boleh menggunakan background yang sudah disediakan di sini ya, boleh. Ini tergantung selera kita masing-masing. Nah, sekarang kita mulai dari PPT yang sudah saya contohkan tadi. Bagaimana cara membuatnya? Yang pertama yang kita lakukan adalah membuat lingkaran dulu Bapak Ibu. Lingkarannya didapat dari klik insert, kemudian shape, pilih yang oval. Apa? Pilih yang oval. Ketika kita akan mendrag lingkaran tersebut agar lingkaran tersebut bulat sempurna, maka kita klik shift yang ada di keyboard, nah, kemudian kita tarik lingkarannya. Ya, ini kira-kira. Nah, sudah terlihat Bapak Ibu ya.
Nah, ini saya ingin lingkaran ini tepat ada di center. Bapak Ibu bisa merubah langsung, nah, menggeser langsung, atau Bapak Ibu bisa menggunakan menu align di sini. Di pojok kanan, di format ini ada align, kita klik align center, selanjutnya kita klik align middle. Nah, maka untuk selanjutnya lingkaran berada di tengah-tengah slide PPT kita. Nah, untuk besar lingkaran, ini terserah Bapak Ibu, monggo. Saya ingin ini sepertinya terlalu besar. Mungkin saya sekitar 5,2. Karena ini lingkarannya saya ingin bentuknya sama, bukan oval, tapi benar-benar lingkaran, maka diameternya saya buat sama. Nah, karena ini sudah saya geser Bapak Ibu, maka berubah. Kita klik align lagi, align center, align middle. Ini, sehingga lingkarannya akan tepat berada di tengah-tengah. Selanjutnya Bapak Ibu, kita hilangkan dulu shape outline dari lingkaran ini. Klik shape outline, kemudian kita pilih no outline. Selanjutnya kita buat lagi lingkaran. Kita klik shape, kita klik yang oval, klik shift, kemudian kita buat lingkaran yang lebih kecil yang ada di tengah. Untuk membedakan warnanya, maka kita ganti warna lingkarannya, kita pilih shape, misalnya kita ganti ini abu-abu ya. Abu-abu besar lingkarannya, saya maunya 3,4. 3,4. Kemudian saya tengahkan lagi, memakai align center dan align middle. Sehingga lingkarannya tepat ada di tengah-tengah. Ya. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk membuat menu-menu yang ada di PowerPoint kita, maka kita insertkan lagi shape-nya. Saya ingin shape-nya itu dalam bentuk tabung gitu Bapak Ibu ya. Bentuk tabung, ya saya klik yang rectangle dengan rounded ya. Ujungnya rounded. Ini. Kita ganti warnanya supaya beda. Ya, misalnya ini. Ya, di sini saya lihat dulu ukurannya apakah kira-kira sudah sesuai dengan kebutuhan saya. Saya ingin cukup tingginya 0,7 inci, terus kemudian panjangnya 2,8. Nah, saya ingin Bapak Ibu, menu-menu saya ini nanti munculnya, apa namanya, bentuknya ada efeknya ya, ada shape effect-nya, kelihatan timbul seperti itu. Maka yang pertama kita lakukan, kita hilangkan dulu shape outline-nya, kita pilih node outline, setelah itu kita pilih shape effect. Shape effect di sini kita pilih yang preset. Nah, di sini di preset ini Bapak Ibu ada apa namanya? Kesan bangun yang kita buat itu timbul. Ini saya pilih yang preset kedua. Preset kedua maka ini akan seperti timbul. Nah, setelah itu karena saya tidak ingin kotak seperti ini Bapak Ibu, saya ingin bentuknya tabung, maka kita tarik titik kuning sampai full ke kanan sampai full. Nah, dia akan langsung berubah menjadi tabung. Saya letakkan tabung ini. Tadi menu yang ada di kita adalah ada 6 menu Bapak Ibu. Ada 6 sub nanti yang bisa diklik anak-anak. Ya. Nah, namun ini hanya contoh Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu ingin membuat berapa. Jadi caranya mudah saja, langsung saja. Di sini kita aktifkan, kemudian klik kontrol yang ada di keyboard, kemudian kita drag saja.
kita drag, maka akan tercopy secara otomatis. Nah, kita tarik ke kanan, ini sudah lurus. Terus kemudian Bapak Ibu kita buat lagi 4 lagi tabung, nut tabung. Kita aktifkan. Dengan cara yang sama, tekan kontrol, kita drag ke bawah. Kita letakkan tabung kita tepat di sisi lingkaran ini. Ya, kita lepas. Selanjutnya, kurang 2 tabung lagi. Nah, ini maka yang 2 tabung saya taruh di pojok sebelah kiri. Ya. Kemudian yang 1 tabung lagi saya geser ke sebelah kanan, tepat di titik lingkaran. Sehingga nanti kesannya akan rata sama lingkaran. Ya, ini sudah terbentuk Bapak Ibu. Terus kemudian kita klik lingkaran yang di tengah, kita hilangkan. Kita del. Kita del. Nah, setelah itu setiap tabung ini kita klik Bapak Ibu ya untuk menimbulkan kesan timbul. Kita klik semua. Kita klik semua, kita aktifkan semua. Dan juga lingkaran yang ada di tengah ini juga kita aktifkan. Ya. Dengan menekan tombol kontrol. Kontrol, kemudian diklik, maka aktif semua. Setelah itu kita pilih merge shape. Merge shape di sini kita pilih fragmen, Bapak Ibu. Nah, kita pilih fragmen, maka otomatis tombol-tombol kita akan berubah seperti bentuk 3 dimensi. Selanjutnya, lingkaran yang besar kita klik, kita aktifkan, kemudian kita del. Maka secara otomatis kita akan mendapatkan tombol-tombol dengan kesan 3 dimensi. Baik, supaya lebih bagus di sini kita aktifkan kotak yang kecil, kita beri warna yang berbeda ya, kotak kecil-kecil ini Bapak Ibu sesuai selera masing-masing. Monggo silakan, misalnya ini kita beri warna sesuai dengan selera kita. Monggo saja. Nah, ya. Kita mungkin pakai more color ini karena lebih banyak warna. Kita pakai more color saja, banyak pilihan warnanya. More color. Jadi warnanya ini sesuai dengan selera Bapak Ibu masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu, ini sudah jadi. Terus kemudian saya ingin menambahkan icon-icon yang ada di warna-warna ini Bapak Ibu. Caranya bagaimana? Selain icon tersebut bisa kita dapat dari iconicons.com, untuk PPT tahun 2016 ke atas kita bisa mengambil di PowerPoint kita Bapak Ibu. Jadi kita lihat di insert, kemudian di sini ada icons. Ya, kita klik icons, nah ini akan muncul. Syaratnya Bapak Ibu, icons ini bisa muncul dari PPT kita jika PPT kita terhubung dengan internet. Itu yang harus menjadi catatan. Baik, ini langsung karena kita tadi ada 6 tombol, maka saya akan memilih 6 gambar, ya, 6 icon. Kira-kira mana yang saya pilih? Nah, ini. Nah, sebentar, yang 4 lagi. Saya akan pilih di sini. Ini.
Misalnya mana? Misalnya ini ya Bapak Ibu. Oke, saya insertkan langsung 6 icon tersebut. Nah, ini sudah masuk 6 icon, langsung kita kecilkan Bapak. Sepertinya karena terlalu besar kalau kita masukkan. Nah, kita kecilkan secara bersama-sama. Ini, maka sudah jadi. Kita lepas. Icon-iconnya bisa kita masukkan. Ini misalnya ada di sini. Plus. Nah. Ini misalnya Bapak Ibu ya. Ya. Sudah kita masukkan. Jangan lupa icon dan kotak yang kecil ini kita merge-kan Bapak Ibu. Kita grupkan. Jadi kita klik, kita grup keduanya, iconnya kita klik. Tidak. Ya. Iconnya bisa kita kecilkan Bapak Ibu supaya kotaknya bisa kita klik juga. Itu ya, jadi semua gambar dan kotak kecilnya ini kita grupkan. Kemudian kita buat tulisan Bapak Ibu. Buat tulisan di sini. Yang pertama adalah saya ingin yang ada di sini adalah tunjuk. Kita buat teks box. Kemudian kita tuliskan langsung saja petunjuk. Tunjuk. Kita taruh ke dalam kotak. Ya. Sama seperti yang tadi Bapak Ibu, langsung saja kita copy kotak yang ada di sini supaya cepat dengan kontrol dan kemudian mendrag. Kontrol, drag. Oke. Tunjuk di sini mungkin saya ingin tujuan. Nah, tujuan pembelajarannya apa? Terus setelah itu di sini adalah materi. Tombol-tombol ini atau sub-sub materi ini nanti bebas ya Bapak Ibu, terserah Bapak Ibu. Ini saya hanya memberikan contoh saja. Dan saya ingin juga beri kuis. Setelah itu mungkin di sini ada tugas. Ini yang terakhir adalah rangkuman. Karena terlalu besar, saya kecilkan sedikit tulisannya. Ya. Sudah selesai Bapak Ibu. Nah,
Supaya PPT kita tidak sepi Bapak Ibu ya, maka kita beri hiasan. Kita beri gambar-gambar yang menarik. Nah, misalnya saya insertkan yang sudah saya ambil dari Pixabay. Saya klik picture, kemudian di device. Saya cari gambarnya, saya simpan di mana. Ini. Misalnya saya ingin memberikan gambar ini misalnya apa itu. Ini kemudian karena ini ceritanya tentang makhluk hidup. Nanti ini Bapak Ibu ya. Terserah sesuai selera. Bapak Ibu mau memberikan hiasan apa, terserah sesuai selera Bapak Ibu. Baik, kita insertkan gambar yang sudah saya pilih, yang mungkin ini saya perkecil lagi. Saya sesuaikan gambarnya supaya terlihat agak besar. Nah, di sebelah kiri sepertinya saya ingin menambahkan gambar lagi, Bapak Ibu. Coba ini. Saya perkecil. Saya sesuaikan. Ya, mungkin kira-kira seperti ini. Ya. Oh ya, di sini saya ingin menambahkan judul materinya Bapak Ibu. Nah, materi yang ingin saya buat media pembelajarannya adalah tentang ciri-ciri makhluk hidup. Caranya sama seperti tadi, maka saya insertkan shape, kemudian saya pilih yang rectangle rounded corner ini Bapak Ibu. Ya. Shape fill-nya saya ganti, saya sesuaikan. Misalnya. Karena sama seperti tadi Bapak Ibu, saya ingin memberi kesan 3 dimensi, maka saya klik preset, saya pilih yang nomor 2, kemudian ini titik kuningnya kita tarik sehingga menjadi bentuk tabung. Ya, saya beri teks. Di sini adalah materi kelas 7 SMP. Materi IPA SMP kelas 7. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya contohnya seperti ini Bapak Ibu. Agar terlihat tulisannya maka saya hitamkan.
Kemudian saya pilih warna tulisannya lebih bagus. Saya pakai Candara. Mungkin kita besarkan sedikit Bapak Ibu, ya, agar lebih. Slide pertama sudah jadi, ya. Slide pertama sudah jadi. Kemudian kita ke slide kedua, Bapak Ibu. Nah, untuk PPT interaktif ini adalah nanti kan kita maunya siswa mengklik icon-icon yang ada di sini, maka pindah sesuai dengan slide yang dituju. Nah, maka kita buat lagi slide yang kedua, Bapak Ibu. Caranya mudah saja, kita klik kanan, kemudian duplicate slide, atau Ctrl D. Bisa juga Bapak Ibu melakukan dengan Ctrl D. Nah, di sini kita pastikan ini adalah slide yang kedua. Slide yang kedua ini saya hapus seluruhnya. Saya hapus seluruh tabung yang ada. Saya hapus. Saya del, saya aktifkan semua, kemudian saya del. Nah, ini saya geser Bapak Ibu. Saya geser di sini petunjuk. Di sini karena tadi belum di belum di grup, nah, maka tertinggal. Itu tujuan, ini bukan tujuan Bapak Ibu ya. Misalnya petunjuknya adalah bacalah materi ciri makhluk hidup berikut. Bacalah materi ciri-ciri makhluk berikut dan jangan lupa kerjakan serta tugasnya. Ini. Tulisannya saya besarkan sedikit. Ya, ini slide kedua sudah selesai. Saya grup lagi saja. Kita aktifkan tulisan dan bangunannya Bapak Ibu. Tulisan dan apa ini? Shape-nya, kemudian kita grup. Sudah di grup, oke. Nah, ini. Slide yang kedua sudah selesai. Nah, bagaimana cara melingkannya? Maka di sini Bapak Ibu di petunjuk dan kotaknya kita grup lagi saja supaya aman Bapak Ibu. Kita lihat kemudian kita klik insert. Nah, harusnya kita beli action ini Bapak Ibu. Ini tombol action tidak aktif. Nah, kita aktifkan di kotak petunjuknya Bapak Ibu ya. Jadi mengaktifkannya di kotak petunjuknya, jangan di tulisannya. Kita beri action,
Kemudian kita hiperlinkkan ke slide yang kedua. Jadi nanti ketika anak-anak mengklik petunjuk, maka dia lari ke slide nomor 2. Saran saya langsung dipilih slide. Klik slide, kemudian klik slide nomor 2, kita oke, kita oke. Ya. Begitu juga di gambar ini, saya ingin anak-anak juga bisa ketika mengklik di daerah situ, maka slide bisa pindah ke slide yang berisi petunjuk, yaitu slide nomor 2. Kita klikkan, kita sambungkan, kita hiperlinkkan, kita oke. Nah, gitu Bapak Ibu. Kita coba. Nah, ketika ada gambar tangan, artinya bahwa ini sudah bekerja, Bapak Ibu. Nah, sudah bekerja ya. Nah, di sini sepertinya kita perlu beri tanda home, Bapak Ibu. Tanda home untuk mengembalikan slide yang kedua ini kembali ke menu awal. Tanda home kita beri kotak biasa saja. Di sini ya, kita ganti warnanya, shape fill-nya yang ini, kemudian kita beri icon Bapak Ibu, kita beri icon home, insert sama seperti tadi, klik icon. Bentar. Ini masih loading ya, kita cari gambar home atau gambar rumah. Kita klik, kita insert. Ya, sudah masuk. Dan kita kecilkan, kita taruh di kotaknya, di dalam kotak. Saya ingin kotak yang di luar ini, saya hilangkan garisnya, maka saya beri no outline. Kalau kita ingin memberikan efek lagi, maka seperti tadi Bapak Ibu, save effect, kemudian kita pilih preset nomor 2. Ini artinya sudah aktif. Kita grupkan lagi. Ya, sekarang kita linkkan Bapak Ibu. Jadi, kita inginnya ketika anak-anak mengklik ini, maka kembali ke menu awal. Ke menu awal. Kita lihat insert, kita klik, sudah aktif. Action. Kemudian kita hiperlinkkan lagi, kita hiperlinkkan ke slide nomor 1. Menu awal itu adalah slide nomor 1, kita oke. Ya, oke. Ya, seperti itu. Sekarang kita coba lagi Bapak Ibu. Kita coba lagi. Ini sudah bisa kembali. Kita coba. Oh. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata ketika kita klik, ini daerah-daerah lain masih berfungsi Bapak Ibu. Jadi saya maunya tombol ini hanya berfungsi di kotak-kotak yang nanti akan hiperlinknya. Tapi ternyata di sini ketika saya klik daerah lain, dia masih bisa berubah atau berpindah ke slide selanjutnya. Nah, ini bagaimana caranya? Ya, caranya adalah kita ke slideshow. Nah, ke slideshow ini Bapak Ibu, use timing yang di sini tercentang, itu kita hilangkan centangnya. Selain itu juga kita klik setup slideshow, kita rubah, yang di sini adalah presented by speaker, ini kita klik yang bawah, browse at a kiosk. Nah, ini. Nanti pilihan ini akan menonaktifkan seluruh daerah jika daerah tersebut tidak kita linkkan. Kita coba. Nah, ini sudah tidak bisa Bapak Ibu ya. Ini sudah saya klik, tidak bisa. Yang aktif
aktif hanya di daerah yang kita hiperlinkkan tadi. Ya. Ini juga sudah tidak bisa. Yang itu Bapak Ibu, ini saya betulkan, ini adalah tujuan. Ya, baik. Sekarang kembali lagi di sini saya duplicate lagi. Saya duplicate lagi untuk slide nomor 3. Ya, untuk slide nomor 3 karena saya ingin membuat tujuan ya. Setelah petunjuk adalah tujuan. Sini saya hilangkan Bapak Ibu. Saya hilangkan seluruhnya. Kecuali satu ini. Tadi masih belum kita hiperlinkkan. Ini belum kita grup. Nah, ini tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran, misalnya di sini, ini saya tambahi dengan tujuan pembelajaran. Oke, di sini tujuan pembelajarannya adalah supaya cepat saya mengcopy saja dari PPT contoh tadi Bapak Ibu ya yang sudah saya buat. Jadi Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran ini Bapak Ibu bisa melihatnya di buku siswa atau di buku guru. Tujuan pembelajaran ini yang saya misalnya yang Bapak Ibu inginkan. Ini contoh saja. Nah, di sini saya ingin memberi home lagi Bapak Ibu. Maka ini saya copy. Saya copy supaya di sini nanti pun setelah siswa membaca tujuan belajarnya, maka bisa kembali lagi ke menu awal. Ya. Baik, nah di home ini kita cek Bapak Ibu apakah home ini sudah menunjukkan dia kembali ke slide 1. Ya, ternyata sudah Bapak Ibu. Jadi kita oke. Nah, kita cek lagi di tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tadi sepertinya belum kita hiperlinkkan Bapak Ibu. Nah, caranya sama, kita klik dua-duanya, setelah itu ya. Nah, ternyata di tujuan ini kita beri action Bapak Ibu, hyperlink ke slide nomor 3. Ya. Itu juga dengan gambarnya. Kita beri hyperlink menuju slide nomor 3, yaitu slide petunjuk. Ya. Sekarang materi. Dengan cara yang sama, cara yang sama Bapak Ibu, kita kopikan lagi. Pakai Ctrl D juga bisa, Ctrl D. Nah, maka otomatis akan tercopy slide yang sudah kita pilih. Kemudian ini kita pindahkan. Nah, di sini saya butuh materi. Yang ini saya hapus. Bangun-bangun yang ada di sini saya hapus.
Karena tadi ini ada yang belum kita grupkan, makanya jadi double-double kita del. Dan untuk yang materi ini Bapak Ibu, saya ingin copy. Saya taruh di sini. Oops. Kita kembali lagi. Dengan kontrol kita drag. Ya, kontrolnya jangan dilepas dulu Bapak Ibu. Setelah kita drag selesai, baru kontrolnya dilepas. Ya. Supaya ini berbeda dengan yang menu awal, maka boleh kita ganti Bapak Ibu. Kita lihat format, shape fill-nya kita ganti. Warna lain. Contoh saja. Ini shape fill-nya saya ganti. Oke. Ya. Nah, di sini misalnya saya ingin di materi ini ada gambar. Oh, ada ini aja penjelasan atau deskripsi. Ya, penjelasan. Nah, tulisannya terlalu besar, maka saya kecilkan Ibu dengan cara menekan kontrol dan kurung. Terus kemudian setelah penjelasan saya juga ingin memberikan gambar. Kemudian di sini saya ingin memberikan video di materi ini. Untuk ikonnya, Bapak Ibu bisa memberikan icon ya, sama seperti tadi penjelasan gambar dan video, maka kita beri icon, kan save di icon. Ini Bapak Ibu, misalnya ini contoh sebentar. Kita pilih icon yang sesuai, misalnya ini. Icon, kemudian ini video, dan gambar. Misalnya gambar apa ya ikonnya? Nah, misalnya yang ini. Oke. Karena sepertinya terlalu besar, maka saya kecilkan lagi. Ini misalnya gambar, ini video yang tentang penjelasan. Nah, gitu Bapak Ibu. Nah, baik. Di materi ini, nah ini ada tiga item ya, ada tiga item yaitu penjelasan, gambar, dan video. Nah, klik penjelasan, nanti dia muncul deskripsi atau penjelasan. Kita berikan penjelasan tentang apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Maka di sini dengan cara yang sama kita duplicate, ya. Kita duplicate. Setelah itu kita atur. Ini gambar dan penjelasan dan videonya saya hapus dulu. Ini boleh digrupkan ya Bapak Ibu. Ini karena untuk mempersingkat waktu. Nah, saya misalnya materi di sini. Penjelasannya apa? Nah, Bapak Ibu memberikan penjelasan, bisa Bapak Ibu membuat kotak terus kemudian mengetik sendiri. Namun saya ingin memberi contoh bagaimana jika materi tersebut kita copy dari sumber lain, bisa dari internet
dari Google misalnya, atau dari buku elektronik. Misalnya ya, ini saya contoh materi makhluk hidup ini di buku elektronik itu Bapak Ibu. Ini sepertinya halaman 200. Di sini. Saya ambil dari sini Bapak Ibu. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Ini contoh saja. Nah, misalnya saya ingin mengambil penjelasan atau deskripsi yang ada di buku ini. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa menggunakan screen clipping Bapak Ibu. Jadi syaratnya screen clipping adalah tulisan atau gambar yang akan kita ambil, kita buka terlebih dahulu. Setelah itu kita buka PowerPoint kita. Nah, setelah itu Bapak Ibu di menu recording ini ada menu screenshot. Nah, screenshot kita klik, kemudian kita klik screen clipping. Ya, ketika kita screen clipping maka otomatis ke buku atau ke file yang kita buka, kemudian kita tekan, kita drag, dan kita lepas. Nah, otomatis akan masuk ke dalam PowerPoint kita. Udah kan Bapak Ibu? Kita atur. Misalnya ini gambar kataknya ini biar enggak sembunyi, saya aktifkan. Saya taruh di depan. Saya geser sedikit ke atas untuk supaya ini tidak terlalu ke bawah. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ya, sekarang di sini perlu saya beri tombol juga, tombol home. Saya copy, setelah itu saya paste. Ya, paste seperti biasa Bapak Ibu. Nah, ini tidak katut ini kenapa? Saya geser sedikit. Ya. Ini saya grupkan saja supaya cepat. Sudah grup ini ternyata. Ya. Baik. Nah, saya ingin nanti anak-anak ketika mengklik tombol home ini adalah bukan lari ke slide nomor 1 Bapak Ibu, tapi lari kembali ke slide materi. Yaitu caranya sama seperti tadi, kita aktifkan, kita lihat, ya action, kemudian kita hyperlink. Nah ini hyperlinknya kan ke slide 1, karena tadi kita mengcopy dari slide sebelumnya. Ini kita hyperlinkkan larinya kembali ke slide nomor 4. Kemudian kita oke. Ya, seperti itu. Kita coba Bapak Ibu. Nah, sepertinya di sini perlu kita beri menu apa? Gambar rumah tadi. Nah, home. Ini berarti dia harus lari ke slide nomor 1. Ya, kita cek ternyata sudah lari ke slide nomor 1. Baik. Kita coba. Apakah di penjelasan ini sudah kita hyperlinkkan? Nampaknya tadi belum kita hyperlinkkan Bapak Ibu. Ya.
Kita klik action, kita masukkan ke slide nomor 5. Pilih slide, hyperlink slide nomor 5. Oke, oke. Ketika di gambar pun juga gitu, kita pastikan bahwa ini kita hyperlinkkan ke slide nomor 5. Oke. Ya, itu. Sekarang kita ingin membuat tentang gambar. Nah, bagaimana cara memasukkan gambar? Sama dengan cara yang tadi Bapak Ibu, kita duplicate slide, kita tarik ke bawah karena urutannya penjelasan, kemudian baru gambar. Sini kita geser dulu materi, kemudian kita geser juga ada di bawah materi. Di sini misalnya kita ingin memasukkan gambar-gambar yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Misalnya makhluk hidup itu apa cirinya? Bernafas, bergerak, ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan gambar-gambar mungkin yang ada di buku-buku ini, boleh sesuai selera Bapak Ibu, atau mungkin kita kita bisa memasukkan gambar-gambar yang sudah kita download dari Pixabay kita tadi. Nah, saya ingin memasukkan gambar-gambar yang ada di Pixabay yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Caranya yaitu Bapak Ibu insert, kemudian picture, kemudian this device. Ya, kita pilih ini. Saya pilih misalnya ini. Bernafas. Makhluk hidup bernafas, terus kemudian makhluk hidup juga menyesuaikan dengan lingkungan atau beradaptasi. Kemudian, nah ini makhluk hidup juga bereproduksi. Ke bawah. Apalagi yang bisa kita masukkan. Nah, misalnya nih kita insertkan saja langsung. Kita kecilkan semua gambarnya. Nanti selalu kalau kita memasukkannya bersama-sama, maka gambarnya ini akan numpuk-numpuk Bapak Ibu ya. Seperti ini. Ini contoh cara memasukkan gambar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan gambar-gambar yang berhubungan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Ya, ini contohnya. Ini contohnya saja. Jadi tapi nanti Bapak Ibu mungkin bisa memberikan gambar-gambar tentang ciri-ciri makhluk hidup secara lengkap. Ya, baik. Kemudian kita pastikan lagi Bapak Ibu. Sekarang kita lihat ini hyperlinknya. Apakah sudah ngelink lagi ke slide nomor 4. Nah, ternyata ini dia ngelinknya masih slide nomor 1, maka harus kita ganti linknya ke slide nomor 4. Karena nanti dari sini kita inginnya anak-anak menyelesaikan materi. Nah, menyelesaikan materinya. Terus kemudian sekarang kita masukkan video. Oh ya, ini kita linkkan dulu yang ada di gambar ini. Tulisan gambar, ini kita hyperlinkkan dulu. Ya. Kita lihat, kita insert, ya, kita beri action. Kita hyperlinkkan untuk gambar itu adalah di slide nomor 6. Kita rubah, ya, kita taruh di slide nomor 6. Begitu juga yang ada di sini, kita beri action, kita hyperlinkkan ke slide nomor 6. Ini.
Oke, itu. Sekarang coba kita cek, kita mainkan Bapak Ibu. Misalnya, masuk ke awal, kemudian ini masuk ke materi. Nah, ini ternyata di materi awal ini belum kita hiperlinkkan. Nah, kita harus rajin-rajin ngecek Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita hiperlinkkan untuk materi awal. Saya grupkan dulu, ya. Setelah itu baru kita insert, kita beri action. Ini dia harus lari ke slide nomor 4. Slide materi itu ada di slide nomor 4. Nah, oke. Ya, itu juga dengan gambarnya. Gambarnya juga saya inginnya ketika anak-anak mengklik gambar atau ikonnya, maka bisa lari ke slide nomor 4. Ya, gitu. Sekarang coba kita mainkan. Ya, sudah. Hari penjelasan, nah, sudah. Hari ke penjelasan. Ketika kita klik back gambar, ya, ya, oke. Sekarang kita membuat video atau memasukkan video ke dalam materi kita. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita duplicate saja slide yang sudah ada Bapak Ibu. Kita geser ke bawah. Nah, di sini sama seperti tadi, kita hapus yang tidak kita butuhkan. Kemudian kita geser. Jadi ini videonya juga saya geser. Nah, bagaimana cara memasukkan video? Nah, jika Bapak Ibu mempunyai video tentang ciri-ciri makhluk hidup yang sudah tersimpan di laptop Bapak Ibu, maka caranya mudah saja Bapak Ibu ya, tinggal di sini ada recording, kemudian diklik video, nah tinggal dimasukkan saja salah satu videonya. Ya, ini contohnya. Nah, ini sudah masuk secara otomatis video tersebut ke dalam slide kita, tinggal kita atur saja. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, jadi kita masukkan video tersebut dengan cara klik recording, kemudian klik video, nah, maka secara otomatis akan masuk ke file video yang ada di komputer kita. Jadi maka otomatis seluruh konten video ini akan terputar di slide kita. Bagaimana kalau misalnya saya ingin ngambilnya dari YouTube misalnya? Misalnya saya ingin ngambilnya dari YouTube, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Ini saya kecilkan, coba saya taruh di sini. Saya ingin ngambil dari YouTube dan nggak semua isi video itu saya ingin saya masukkan dalam slide. Hanya sebagian saja misalnya. Karena yang saya butuhkan adalah penjelasan, nggak semua penjelasan yang ada di video tersebut. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya sama seperti tadi saat screen clipping. Nah, di sini kita pastikan kita buka file YouTube-nya Bapak Ibu. Nah, di sini ya, ini sudah saya persiapkan tadi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, misalnya kita ini hanya butuh sampai menit bergerak. Sampai Citah dan mobil misalnya bisa bergerak sendiri, tidak seperti citah, mobil sama-sama dikatakan sebagai makhluk hidup. Ada ini. Saya nggak mau ada iklan-iklannya. Saya butuhnya sedikit saja sampai menit ke 33. Mengapa ya, sahabat cerdas? Itu Yuk, kita ingat-ingat Bapak Ibu. Jadi nanti saat menit ke 33 video ini kita hentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ya. Sekarang coba kita praktekkan. Jadi sama seperti screen clipping tadi, untuk membuat record video dari YouTube secara langsung, kita buka dulu YouTube atau video yang akan kita ambil.
terlebih dahulu. Setelah itu kita buka PowerPoint kita. Kita buka PowerPoint kita. Kemudian di recording ini, nah ini ada screen recording. Kita bisa pilih screen recording. Nah, otomatis dia akan membuka di di slide terakhir yang kita buka. Dan ini tadi kita terakhir membuka YouTube, kita terbuka YouTube. Jangan lupa kita klik select area kita klik, kemudian di sini bisa kita select areanya, yang akan kita ambil hanya video saja. Nah, setelah itu nanti kita record. Setelah kita klik record ini Bapak Ibu, nanti ada waktu hitung mundur. Jadi, tombol play ini akan kita mainkan setelah waktu hitung mundur selesai. Jadi, setelah angka 1 hilang, maka baru kita mainkan tombol play. Yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu, bahwa sumber suara dari video ini itu diambil dari sumber suara yang ada di luar. Jadi, screen recording tidak mengambil sumber suara dari dalam laptop atau dari dalam komputer kita, tapi mengambil suaranya dari luar, sehingga nanti ketika kita putar video kita itu suaranya kurang jelas. Jika Bapak Ibu ingin agar suara tersebut jelas, maka kita bisa menggunakan speaker aktif. Nah, speaker aktif itu nanti dia akan suara dari speaker aktif akan langsung direkam oleh laptop atau komputer kita. Jadi harus mengambil suara dari luar supaya jelas. Karena saya tidak punya speaker aktif Bapak Ibu, jadi nanti suaranya tidak jelas. Baiklah, langsung saja kita klik ini tombol record. Nah, sudah hitung mundur 1 hilang, langsung kita play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat cerdas, perkenalkan nama kakak Andi Ariskardis. Sahabat cerdas, harimau adalah salah satu makhluk hidup yang dapat berlari dengan cepat. Mobil juga seperti itu, tapi mengapa mobil tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? Mengapa ya, sahabat cerdas? Yuk kita cari tahu bersama. Misalnya saya ingin selesai sampai di sini, maka langsung saya stop. Langsung saya stop. Setelah itu, maka video dari YouTube akan otomatis masuk ke slide kita, Pak Ibu. Nah, sini ya. Coba kita putar suaranya. Langsung kita play. Nah, suaranya tidak terdengar jelas ya, karena memang sumber suaranya tidak mengambil dari dalam laptop, tapi dari luar. Jadi kita harus menggunakan bantuan speaker, supaya suaranya bisa terdengar jelas. Gitu Bapak Ibu? Setengah ya, Bu. Nah, oke. Nah, ini video sudah. Dan di materi tadi, item yang terakhir adalah video. Jadi, maka di sini home-nya mungkin kita jalankannya ketika anak-anak mengklik ini, bolehlah kita kembali lagi ke slide nomor 4. Kita insertkan, kita cek apakah sudah ke slide nomor 4, ternyata belum. Slide nomor 4, oke. Oke. Ya, itu Bapak Ibu. Di slide nomor 4, kita lihat apakah sudah ke slide nomor 1, oke sudah. Ya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian yang terakhir setelah materi adalah kuis. Oh iya Bapak Ibu, sebelumnya jika Bapak Ibu ingin memasukkan suara di dalam penjelasan ini bisa Bapak Ibu. Jadi supaya misalnya anak-anak tidak bosan membaca tulisan yang ada di sini, Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan dengan cara memasukkan suara Bapak Ibu. Caranya bagaimana?
Caranya bisa ini atau bisa di-insert ini, ya kita klik audionya. Di recording juga ada ini audio, di insert ini juga ada audio. Bapak Ibu bisa pilih salah satu. Nah, di sini pilih yang record audio. Record audio artinya merekam suara kita sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ada tombol recordnya. Kita coba ya. Kita coba masukkan suara kita. Kita klik tombol recordnya, langsung kita berbicara. Baik. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Tahukah kamu apa sajakah ciri yang dimaksud? Ya. Coba kita putar. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Tahukah kamu apa sajakah ciri yang dimaksud? Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol playback. Ketika ini kita aktifkan, speaker kita aktifkan, gambar speaker kita aktifkan, ini ada tombol playback. Saya inginnya ketika nanti ini diputar, slide ini berputar, maka saya tidak ingin gambar speaker ini muncul. Nah, caranya kita klik, kemudian kita klik hide during show. Ya, hide during show. Terus kemudian saya ingin suara saya ini adalah main secara otomatis, tidak perlu diklik. Maka di sini Bapak Ibu kita harus jeli di start ini, kita klik automatically. Nah, jadi ketika slide ini nanti berputar, maka secara otomatis suara saya juga akan terputar. Kita coba ya. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Terputar kan? Nah, secara otomatis. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Ya, sekarang kita masuk ke quiz. Nah, ini quiz dengan cara yang sama seperti tadi Bapak Ibu. Maka kita klik kanan, duplicate atau bisa juga dengan Ctrl D. Kita tarik ke bawah. Yang paling bawah, quiz. Ya, ini. Baik, ini yang lainnya kita hapus. Ya, ingin menghapus. Yang perlu diingat Bapak Ibu bahwa quiz ini adalah tidak digunakan untuk melakukan evaluasi ya. Tapi digunakan agar siswa berlatih ya untuk mengukur kemampuan siswa setelah dia mempelajari materi yang ada di media pembelajaran kita ya. Jadi bukan untuk melakukan evaluasi terhadap siswa. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan evaluasi terhadap siswa, bukan menggunakan PowerPoint, tapi bisa menggunakan Squeezes, atau juga bisa Kahoot, atau bisa juga dengan Google Form. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi ini kuis ini adalah hanya untuk latihan saja. Ya baik, misalnya saya copy dari sini saja Bapak Ibu supaya cepat. Ya, dari sini. Nah, misalnya, ini saya beri soal. Soalnya adalah soal nomor 1. Misalnya ini. Berikut adalah contoh makhluk hidup, kecuali titik-titik. Ya. Kecuali kita inginnya misalnya ada 3 option. 3 option saja Bapak Ibu ya. Karena saya hanya memberi contoh supaya cepat dan karena waktunya terbatas ya. Saya geser.
Ini Bapak Ibu. Berikut adalah contoh makhluk hidup, kecuali berarti ini nanti yang dipilih adalah jawaban yang salah ya. Yang isinya adalah jawaban yang salah. Saya hapus dulu. Saja. Nah, ini misalnya berikut adalah contoh makhluk hidup. Misalnya saya ingin jawabannya yang salah itu jawaban yang benar itu ada di B, ada di B. Maka yang di A adalah berikut adalah contoh makhluk. Nah, misalnya kaktus di dalam pot. Kecilkan semua. Terus kemudian yang B, ini mobil bergerak cepat. Terus kemudian yang di sini C, C-nya adalah kata yang duduk, misalnya duduk di tepi kolam. Tentunya jawabannya yang betul adalah jawaban yang B Bapak Ibu ya, karena yang ditanyakan ini adalah kecuali. Maka jawabannya yang betul adalah yang B. Nah, saya inginnya ketika anak-anak menjawab jawaban B, jawaban yang betul, maka ada icon yang muncul yaitu icon jempol. Dan ada suara tepuk tangan. Bagaimana caranya? Sekarang kita memberikan emo dulu. Emo jempolnya dengan cara seperti tadi, insert picture. Ini saya sudah mendownload emonya, emo jempol ini ya dari Pixabay. Kita insertkan terlebih dahulu. Ya. Sini ikonnya kita munculkan. Nah. Ya, supaya icon ini bisa nanti kita munculkan, ini harus kita triggerkan dengan kotak nomor B. Nah, karena jawaban B yang betul, ketika anak-anak mengklik B, kita maunya icon ini muncul, maka harus ditriggerkan Bapak Ibu. Nah, ini, nah di sini ya. Maka harus ditriggerkan. Supaya tombol trigger ini aktif, maka icon ini harus kita beri animasi dulu Bapak Ibu. Misalnya saya beri animasinya, dia munculnya yaitu dengan cara zoom. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jangan lupa supaya kita tahu urutan animasi-animasi yang akan kita buat, maka kita aktifkan tombol animasi pin-nya ini Bapak Ibu. Nah, ini di sini nanti akan muncul animasi-animasi apa saja yang kita munculkan. Ya, di sini. Nah, di sini sudah muncul. Ya, sudah muncul. Nah, kita ingin tahu kotak B ini ada di mana letaknya. Coba kita klik timing dulu. Nah, kita beri duration-nya kita ganti dengan 2 second Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat di trigger. Klik start effect. Nah, apakah animasi itu ini free from shape 12? Nah, kita lihat dulu. Kita tidak tahu B ini apa namanya ada di mana. Nah, supaya kita tahu, maka kita aktifkan selection pane. Ada di home, kemudian di pojok kanan ada select. Setelah itu kita klik selection pane.
Nah, selection P-nya, nah ini akan muncul Bapak Ibu. Ketika kotak yang B ini kita aktifkan, maka ini ternyata ada yang terblok itu. Nah, ternyata rectangle rounded corner 52. Jadi di sini kita triggerkan dengan nomor 52 ya. Kita betulkan. Kita triggerkan dengan rectangle rounded 52. Rectangle rounded 52. Nah, ini 52 ya. Oke, dan jelas ya Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, selain itu Bapak Ibu, saya ingin agar ada efek suaranya. Efek suaranya yaitu tepuk tangan. Maka kita klik efek, kita pilih sound-nya, kita beri efek applause. Agar gambar ini tidak muncul Bapak Ibu, maka perlu kita beri efek dia harus menghilang. Jadi setelah muncul, kemudian menghilang. Caranya bagaimana? Caranya kita aktifkan lagi gambar, emonya kita aktifkan lagi, kemudian kita klik animation, kita tambahi add animation, kita beri animasi exit. Misalnya animasinya saya pakai play out. Nah, ini. Kita luruskan Bapak Ibu ke tempatnya, supaya nanti tahu bahwa animasi ini mainnya nanti setelah yang hijau. Nah. Jangan lupa agar animasi menghilang itu munculnya setelah hijau, dimainkannya setelah hijau, maka klik start after previous. Kemudian saya beri timingnya, saya perbaiki, bukan 1 detik, tapi 2 detik. Itu. Sekarang coba, mari kita coba. Nah, ketika kita klik B, maka muncul animasinya dan menghilang. Nah, sekarang untuk pilihan jawaban A dan C. Saya ingin nanti ketika anak-anak memilih jawaban A dan C, jawabannya yang salah, nanti muncul animasi menangis ya, muncul emo menangis. Nah, ini kita copy dulu, kita masukkan dulu emonya, kita insertkan, kita sesuaikan besarnya. Nah, di sini. Ya. Jadi ketika animasi anak-anak mengklik tombol A atau jawaban A atau jawaban C, maka nanti yang muncul adalah animasi menangis. Caranya sama seperti tadi. Kita aktifkan dulu emonya, kita beri animasi dulu supaya bisa kita triggerkan. Sama seperti tadi, saya maunya pakai zoom saja. Ya, pakai zoom. Setelah itu di timing ini, oh sebentar, sebelum kita ke timing Bapak Ibu, kita perlu tahu A ini adalah rectangle berapa. Nah, ternyata rectangle rounded 50. Berarti di sini kita triggerkan, klik timing, kita triggerkan rectangle rounded 50. Jangan salah men-triggerkan Bapak Ibu ya. Nah, bentar. Saya ganti juga dengan nih agak lama, jadi durasinya muncul gambarnya nanti 2 detik, terus kemudian kita beri suara, efek suara, yaitu misalnya apa? Misalnya explosion, nah misalnya ledakan efeknya. Bapak Ibu. Nah, sama seperti yang emo yang jempol tadi Bapak Ibu. Jadi maunya animasi ini setelah muncul dia menghilang. Maka kita klik lagi animasinya, kita add animation, kita beri animasi yang exit. Saya maunya yang sama saja, float out, ya. Kemudian kita taruh di tempatnya Bapak Ibu, kita luruskan. Jangan lupa kita klik start after previous. Nah, agar yang merah ini dimainkan setelah yang
hijau. Ini karena masih terlihat pendek Bapak Ibu, berarti ini durasinya masih sebentar. Kita lihat durasinya, kita ganti 1 detik, kita ganti 2 detik. Agar sama dengan itu. Kita coba. Kita coba lagi, ya, muncul, kita beri ada bom, menghilang. Jawab ini yang mana? Oh, betul, menghilang. Yang C masih belum kita beri efek. Nah, sekarang kita beri efek sama seperti yang A tadi Bapak Ibu ya, kita aktifkan dulu, terus kemudian kita add animation-nya. Saya maunya masuknya dia pakai zoom. Nah, setelah itu saya harus tahu C ini tombol di trigger berapa, dia ada di rectangle rounded nomor 54. Maka yang di sini harus klik timing. Saya betulkan dulu ini 2 second, setelah itu saya triggerkan nomor berapa tadi? 54. Rectangle corner 54. Oke. Coba saya cek. Oh ya, 54. Ya, gitu juga. Saya ingin beri animasi menghilang juga Bapak Ibu, sama seperti tadi. Saya beri exit, float out. Ya, kemudian saya luruskan letaknya lagi. Setelah itu saya klik start after previous dan saya perbaiki. Nah, ini durasi waktunya biar sama-sama 2 second. Oke. Ya, sekarang kita coba lagi Bapak Ibu yang C. Oh, ternyata belum ada efek suaranya. Kita kembali Bapak Ibu. Nah, saat muncul kita maunya sama dengan yang tadi, efek option, kemudian kita beri efek suara yang explosion. Kita oke. Coba kita cek lagi Bapak Ibu. Kemudian menghilang. Jadi, sudah bisa berjalan animasinya, ya. Nah, sekarang bagaimana untuk soal selanjutnya? Soal selanjutnya, jadi kita tidak usah membuat lagi animasi yang banyak seperti tadi ya. Kita cukup copy paste saja. Menduplicate slide, sama seperti yang tadi, oke. Nah, ketika di sini, misalnya, kita tinggal mengganti saja Bapak Ibu. Tadi jawaban yang benar adalah yang B. Misalnya untuk yang saat ini, saya ingin jawaban yang benar itu ada di A. Maka tinggal saya tukar saja Bapak Ibu. Jawaban yang benar B tadi, saya naikkan ke atas. Nah, ini jawaban yang A yang salah, saya naikkan ke bawah. Jangan lupa, kita ganti urutan hurufnya. Nah, misalnya seperti ini. Misalnya sekarang soalnya, soal yang nomor 2 adalah, ini contoh aja Bapak Ibu ya. Ya. Misalnya gini. Tumbuhan, ya, bernafas, mengeluarkan. Misalnya jawaban yang benar kan A ya. Di tumbuhan itu bernafas mengeluarkan apa? Oksigen. Nah, terus kemudian jawaban yang B, jawabannya yang salah, misalnya ini karbon dioksida. Kemudian yang ini karbon monoksida. Kita coba Bapak Ibu. Apakah animasinya setelah saya tukar juga bisa berjalan? Nah, ternyata masih bisa berjalan. Jadi gampang sekali Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal menukar-nukar saja
Jawabannya tidak usah membuat animasi dari awal. Cukup pertama saja kita membuat animasinya. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu sampai berapa soal yang Bapak Ibu ingin buat. Caranya sama. Kemudian supaya ini, karena ini kuisnya sudah selesai, maunya saya dia sama seperti tadi harus kembali ke awal. Maka di sini di soal yang terakhir saya beri gambar home. Setelah itu saya insertkan actionnya. Kalau belum aktif tadi kita klik gambar ini di dalam. Nah di sini saya ingin kembalinya ke slide nomor 1. Slide nomor 1, oke. Oke. Nah, sedangkan untuk yang di sini, mungkin saya inginnya anak-anak mengerjakan ke soal selanjutnya, yaitu ini saya beri next saja. Saya beri tanda panah. Ini sesuka Bapak Ibu ya, nanti kalau ingin lari kemana, terserah Bapak Ibu. Saya hanya memberikan contoh saja. Nah, ini saya nggak mau ada outline-nya. Saya inginnya saya beri efek juga di preset ini, maka yang kedua, nah, ini saya beri tulisan next. Ya. Next, tulisannya saya ingin hitam. Ini kita lihat, next ini harus kita hiperlinkkan ke slide nomor 9, caranya sama, action, hyperlink, kita pilih slide nomor 9. Ya. Oke. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Sekarang kita coba dari awal. Ya. Coba. Sudah jalan, oke, kuis. Nah, ternyata di kuis ini belum kita beri hyperlink Bapak Ibu. Nah, perlu kita beri hyperlink, action, hyperlink. Dia kuis ada di slide nomor 8. Nomor 8, kita oke lagi. Gambarnya, itu juga gambarnya. Saya ingin juga dihiperlinkkan ke slide kuis, yaitu slide nomor 8. Oke. Nah, gitu. Kita lihat, kita coba Bapak Ibu. Kita coba lagi. Kita harus sering mengecek ya. Nah, ya sudah bisa. Kita klik next. Kita klik rumah. Nah, kembali ke menu awal. Nah, begitu juga nanti untuk tugas Bapak Ibu, tugas maupun rangkuman. Cara membuatnya seperti slide-slide sebelumnya, ya. Tinggal menghiperlinkkan saja. Bapak Ibu tinggal mengcopy, menduplikat slide yang sudah jadi saja sehingga pekerjaan kita akan lebih cepat. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya ingin bahwa PowerPoint saya ini tidak sepi, ya. Jadi ketika dimainkan anak-anak, bagaimana supaya ada musiknya, ada background musik, maka saya ingin menambahkan musiknya. Nah, bisa di-insert ini, ada audio, juga bisa di-recording, juga ada audio. Coba saya pakai yang di-insert. Audio, saya pilih audio on my PC. Jadi saya akan memilih salah satu audio yang sudah saya download dari Bensound. Nah, misalnya ini, saya maunya ini Perception, kita coba. Nah, kita putar. Nah, tuh, oke, sama seperti yang tadi Bapak Ibu.
saya taruh di bawah saja supaya tidak mencolok. Nah, kita klik. Ketika kita klik icon mikrofon, muncul tombol playback ini. Tombol playback ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi saya ingin ketika musik main nanti gambarnya tersembunyi. Kemudian juga dimainkan di seluruh slide, terus kemudian kita klik semua ini Bapak Ibu ya. Ini loopnya kita klik karena supaya bisa bermain berulang-ulang, kemudian rewind juga kita klik gitu. Nah selain itu ini jangan lupa kita diklik automatically supaya bisa bermain secara otomatis tanpa harus menunggu diklik. Nah karena tadi ada suara Bapak Ibu yang masuk, maka kita pilih musik ini yang medium saja. Nah, supaya nanti saat di sini tadi kan ada suara Bapak Ibu ya, ada suara kita saat memberikan penjelasan, maka supaya tidak bertabrakan dengan background-nya, musiknya kita pilih yang medium. Sedangkan yang di sini suara kita pilih high. Oke, sudah. Sehingga nanti suara kita masih akan tetap terdengar. Kita coba mainkan Bapak Ibu slideshow-nya. Musiknya. Tujuan. Bisa kembali. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Tahukah kamu suara kita masih tetap terdengar ya Bapak Ibu? Jadi untuk suara kita pilih high, sedangkan untuk musik kita pilih yang medium. Ini ternyata belum kita, video ini belum kita sambungkan Bapak Ibu. Nah begitu Bapak Ibu ya, jadi PowerPoint kita akan terdengar lebih cantik, lebih bagus ya karena ada background musiknya. Nah, di sini yang video tadi perlu kita linkkan dengan slide nomor 7. Tadi ternyata ini belum kita hiperlinkkan. Oke. Begitu juga ini Bapak Ibu gambarnya juga perlu kita hiperlinkkan ke slide nomor 7. Oke. Kita coba lagi. Kenapa ini tidak bisa? Kita kembali lagi, coba. Oh, ini masih belum hiperlink ternyata Bapak Ibu. Oke, kita oke lagi. Kita coba sekali lagi. Materi ya. Nah, di video ini sudah ada gambar tangan, artinya sudah ada hyperlinknya. Ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini otomatis terputar. Yang di sini tadi harus kita klik dulu. Yang kita ambil dari YouTube, itu videonya harus kita klik. Jadi untuk tugas dan rangkuman, cara yang sama seperti yang sudah kita sama-sama tadi. Nah, bagaimana sekarang cara mempublishnya Bapak Ibu? Nah, untuk mempublishnya supaya anak-anak tidak bisa mengotak-atik PowerPoint kita, dan supaya ketika anak-anak mengklik langsung terputar, maka kita harus mempublishnya dalam bentuk slideshow. Caranya bagaimana? Caranya gampang ya Bapak Ibu. Jadi ini file ini saya save dulu ya, saya save dulu karena tadi belum saya save. Maka saya save dulu Bapak Ibu. Nah, ini misalnya saya beri latihan SMP.
Save. Ini saya men-save-nya masih dalam bentuk PowerPoint, ya, PowerPoint presentation. Bagaimana untuk mempublish? Maka kita save as saja dan kita jadikan PowerPoint slideshow. Kita save as, kita taruh di folder yang kita inginkan. Nah, latihan SMP show misalnya. Saya beri kata-kata show, kemudian di save as type, kita pilih PowerPoint show. Nah, di sini PowerPoint show, kemudian kita save. Nah, maka secara otomatis Bapak Ibu, kita lihat di folder kita, secara otomatis nanti saat kita bagikan ke anak-anak, maka otomatis PowerPoint tersebut akan dalam bentuk slideshow, ya, bukan dalam bentuk PowerPoint. Nah, ini ikonnya Bapak Ibu, ya, latihan SMP show. Ya, ini. Ketika kita klik, anak-anak mengklik, Bapak Ibu bagi di WA atau di email. Nah, ini ketika anak-anak mengklik sudah langsung dalam bentuk slideshow. Jadi PowerPoint Bapak Ibu akan aman. Ya, akan aman. Tidak bisa dirubah oleh anak-anak. Ya, Bapak Ibu, baik, mudah kan? Jadi, sekian dulu materi PowerPoint interaktif kita. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Dan jika bila ada kesulitan, maka kita bisa berkomunikasi grup Telegram. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.